Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Anissa ST. Saat ini saya mengajar pada program keahlian pengembangan perangkat lunak dan game. Saya juga sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 di Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan video PPL saya untuk siklus yang kedua. Pembelajaran kali ini dilakukan secara luring atau tatap muka di kelas dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL yang keseluruhan tahapannya akan dilaksanakan pada kesempatan kali ini. Mari kita simak bersama video PPL saya berikut ini. Selamat pagi. Sebelum memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Nah, boleh satu orang memimpin doa dulu? Siapa nak? Marilah teman-teman, sebelum belajar kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Apa kabarnya hari ini? Baik. Nah, semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, walaupun kita masih berada dalam kondisi COVID, tapi kita tetap bisa belajar bersama di kelas ini masih dalam tatap muka. Sebelum kita masuk pada materi kita pada pagi hari ini, Ibu mau cek presensinya dulu sebentar. Oke. Abel Gabriel ada? Oke. Dora Damayanti? Oke. Kemudian Pandu? Ya. Zahari Dava ada? Oke, kelihatannya ini ada yang nggak hadir ya. Kayaknya satu orang ini. Boleh, Ibu mau tanya dulu ketua kelasnya? Oke, ketua kelas kita siapa yang tidak hadir? Yang tidak hadir hari ini, Bu, Apin, dia sakit. Ada suratnya kok, Bu. Oke ya, setelah sudah absensi, nah kita lanjutkan ke materi kita pada pagi hari ini. Sebelumnya Ibu mau cek kesiapan belajarnya dulu. Sudahkah join classroom? Sudah. Oke, nah nanti setelah kalian join classroom, kita akan mengisi lembar asesmen diagnostik. Linknya ada di classroom kita. Oke, sekarang silahkan buka link asesmen diagnostiknya dan silahkan mengisi lembar asesmen tersebut. Oke, Ibu beri waktu 5 menit ya, silahkan. Oke, setelah tadi kalian sudah mengisi lembar asesmen diagnostik, nah kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada pagi hari ini, yaitu ini dia. Peserta didik diharapkan kedepannya mampu menganalisis dampak positif dan negatif game dengan tepat. Diharapkan nanti setelah mempelajari materi ini, nah kedepannya kamu bisa lebih bijak dalam menggunakan game. Walaupun game bisa menjadi hiburan untuk kita, tapi pemanfaatannya juga bisa kita kontrol, gitu ya. Nah, apa yang akan kita pelajari?
Ini dia cakupan materi kita ada 3. Yang pertama konsep game, jenis game, permasalahan penggunaan game. Permasalahan inilah yang nantinya akan kita bahas dalam diskusi kita pada pagi hari ini. Setelah itu nanti Ibu juga akan melakukan penilaian. Ada 3 penilaiannya. Yang pertama tadi sudah dilakukan ya, yaitu penilaian asesmen diagnostik. Selanjutnya nanti ada penilaian diskusi kelompok dan juga ada penilaian untuk presentasinya. Terakhir ada evaluasi kita yaitu asesmen sumatif menggunakan kuisis. Nah, ini adalah materi kita pada pagi hari ini. Gambar apakah ini, Nak? Yang sebelah kanan? Gambar apa? Gambar? Oke, ini ternyata game PUBG. Kemudian kalau yang sebelah kiri? Wah, benar ya. Berarti kelihatannya kalian ini sudah paham betul apa itu game. Siapa yang bisa menyebutkan pengertian dari game? Boleh angkat tangan? Saya, Bu. Game adalah sesuatu yang dapat dimainkan dengan aturan tertentu, sehingga ada yang menang dan ada yang kalah. Tujuannya adalah untuk bersenang-senang ataupun refreshing. Satu orang lagi yang bisa menyebutkan pengertian dari game? Angkat tangan. Saya, Bu. Game merupakan suatu bentuk hiburan yang sering dijadikan sebagai penyegar pikiran dari rasa penat akan aktivitas yang kita lakukan. Dari 2 teman kalian tadi yang sudah menyebutkan pengertian dari game. Nah, kalau ini itu pengertian game berdasarkan tokoh yang menyebutkannya yaitu Wahono. Selain dari definisi game, kita lanjut ke jenis game. Jenis game di sini berdasarkan perangkat yang digunakan, yaitu yang pertama ada arcade game, kemudian yang kedua ada PC game, console game, yang keempat ada handheld game. Kemudian yang terakhir yang paling banyak digunakan saat ini yaitu mobile game. Oke, dari tadi definisi dan juga jenis-jenis game, ada yang ingin bertanya? Boleh angkat tangan? Saya, Bu, genre game dengan jenis game apakah sama, Bu? Genre game dan jenis game berbeda ya, Nak. Jadi kalau jenis game di sini itu berdasarkan perangkat yang digunakan. Nah, kalau genre itu berdasarkan kisah dari game tersebut. Apakah dia game strategi ataukah dia game balapan. Jadi di situ perbedaannya. Kita beralih ke permasalahan. Ternyata penggunaan game ini juga ada masalahnya. Masalah yang terjadi itu bahkan saat ini lebih banyak kita lihat dibandingkan dengan yang dampak positifnya. Oke, nah Ibu akan putarkan dulu satu video permasalahan kita pada pagi hari ini. Oke ya, jadi tadi setelah kita menonton video permasalahan kita, nah sekarang kita akan berdiskusi. Ibu mau minta tolong bantuannya kepada kepala kelas untuk membagikan kelompoknya terlebih dahulu. Teman-teman, silakan cari tempat duduk kelompoknya sekarang. Oke, terkait diskusi dan juga LKPD-nya, ada yang ingin bertanya? Boleh angkat tangan? Saya, Bu. Informasi yang ditulis di kolom pertama, apakah itu terkait masalah game saja, Bu? Nah, untuk informasi, jadi boleh di luar dari game. Misalnya kamu menambahkan informasi terkait siapa yang masuk pada video tersebut, ya. Kemudian dari mana, dari kabupaten mana, dan juga misalnya itu kan disiarkan dari stasiun TV. Boleh ditambahkan stasiun TV-nya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, saya, Bu. Referensi itu maksudnya bagaimana ya, Bu? Jadi referensi itu tinggal diisi dengan link yang kamu dapatkan dari Google ya, Nak, terkait solusi permasalahan yang kalian dapat. .
setelah tadi kita diskusi, nah selanjutnya kita akan presentasi. Oke, boleh kelompok yang mau presentasi untuk maju duluan ke depan. Silahkan. Setelah tadi teman-temannya presentasi, nah sekarang kita lanjutkan tahap evaluasi. Untuk evaluasi hari ini, kalian akan mengerjakan kuis, yaitu kuisis ya. Oke, sekarang silakan siapkan handphonenya, langsung join. Ayo, silakan. Pada tahap akhir, kita akan melakukan refleksi atau mengingat kembali tadi sudah belajar apa aja sih. Nah, sekarang Ibu ingin tanya, siapa yang bisa menarik kesimpulan pada pagi hari ini? Boleh satu orang dulu angkat tangan? Saya, Bu. Kesimpulan yang saya dapat ambil yaitu game adalah suatu yang dapat dimainkan dengan aturan tertentu, sehingga yang ada yang menang dan ada yang kalah. Game juga memiliki dampak positif dan negatif terhadap diri kita atau penggunanya, namun saat ini lebih banyak ke negatifnya dikarenakan pandemi yang sedang berlalu. Oke, satu orang lagi untuk menarik kesimpulan. Saya, Bu, game adalah sebuah permainan yang saat ini sering disalahgunakan, padahal diciptakan banyak dampak positifnya, seperti mendapatkan ilmu, permainan strategi baru, dan menambah teman. Hal inilah yang menyenangkan dalam bermain game. Setelah dua teman kalian tadi menyimpulkan apa yang kita pelajari pada hari ini, nah jadi walaupun game itu awalnya dibuat untuk menghibur, memotivasi kita sebagai pengguna, nah kedepannya kita jangan sampai menjadi kecanduan game dalam penggunaan sehari-hari. Jadi ke depan bijaklah dalam menggunakan game. Harus bisa mengatur waktu. Itulah kesimpulan dari Ibu untuk pelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk minggu depan, pertemuan kita selanjutnya ya. Jadi Ibu harapkan anak-anak semua, kalau nanti Ibu sudah upload di Google Classroom, baik itu bahan ajar, LKPD, materi kita yang selanjutnya, nah kalian malam harinya dibaca dulu, dibuka dulu. Biar nanti kalian lebih siap. Jadi kalian mempersiapkan diri dulu sebelum kita masuk pada pertemuan selanjutnya ya. Nah, biar nanti saat belajar itu kalian sudah tahu, sudah siap apa yang akan kita lakukan selama pembelajaran. Nah, hari ini materi kita cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan kedepannya pembelajaran kita akan selalu menyenangkan. Nah, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa dulu. Boleh satu orang memimpin doa? Marilah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Nah, semoga minggu depan kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan kita akan tetap belajar secara tatap muka dengan pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi. Oke, sampai berjumpa lagi minggu depan. Selamat pagi. Demikianlah video PPL saya pada siklus yang kedua di kesempatan kali ini. Semoga video PPL ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Stay healthy dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.